Ini kita sudah sampai di Uhud. Dan ini salah satu keutamaan yang ke-8, adanya Gunung Uhud. Ini Gunung Uhud yang besar sana, yang besar, yang di atas. Itu kata Nabi SAW, Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga. Dan juga kata Nabi SAW, Uhud kami mencintainya dan dia mencintai kami. Ini yang kecil di depan kita ini, bukit dikenal dengan Bukit Pemanah. Bukit Pemanah. Alhamdulillah sekarang kita berada di atas Bukit Pemanah. Dikenal dengan Bukit Pemanah karena Nabi SAW pernah meletakkan 50 orang pemanah di sini. Selama 10 tahun di Madinah itu, periode Madinah, kalau kita tarik secara garis lurus, per 2 bulan sekali pasti ada pasukan yang Nabi SAW utus. Nah, perang yang besar yang pertama terkenal di Perang Badr namanya. Kuasa Allah SWT 314 mengalahkan 1000 orang. Dan 70 pemuka Quraisy semuanya mati pada saat itu. Di antaranya Abu Jahal, di antaranya Umayyah bin Khalaf, Syaibah, ya, Walid, banyak sekali yang mati pada saat itu. Tertinggal nanti di Mekah setelah perang Badar itu cuma Abu Sufyan yang dituakan, yang lain sudah nggak ada. Yang jelas teman-teman, terjadi peperangan dan kalahlah pada saat itu orang-orang Quraisy. Harta ganimah cukup banyak dan akhirnya tersebar berita kalau umat Islam menang. Umat Islam mulai lebih disenggani. Nah, Abu Sufyan karena sakit hati pada saat itu, dia menyusun pasukan yang besar 3.000 orang di Mekah untuk menyerang Madinah. Dan lokasi waktu pintu gerbang Madinah ini di depan kita pas. Ini yang ada jalan raya, itu kurang lebih seperti itulah. Itu pintu gerbang Madinah dulu. Makanya di sebelah kanan saya yang ada gunungnya, itu kalau ditarik garis lurus ke sana itu ke Mekah. Jadi pasukan Mekah itu datang dari sana, berkumpul di lokasi parkiran ini kurang lebih, ya, untuk menyerang apa? Madinah. Tujuannya kota Madinah. Tapi di sini dulu ada benteng yang besar, mereka nggak bisa langsung masuk. Nah, Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Itu terjadi tahun 3 Hijriah hari Sabtu. Kata Nabi SAW, bagaimana? Ada berita Quraisy sudah keluar. Kita keluar melawan mereka atau kita bertahan dalam benteng? Pendapat sahabat pecah. Ada yang mengatakannya, Rasulullah kita tinggal di benteng saja. Karena kalau di benteng mereka menyerang, kita bisa siramin minyak panas, kita bisa panain dari atas. Mereka tidak bisa tebus Madinah, Madinah kuat. Tapi beberapa sahabat yang sempat dengar kisah Badr, di Badr itu ada malaikat turun membantu pasukan muslimin. Mereka dengan 314 mengalahkan 1000 gitu kan. Yang tidak sempat hadir di sana bilang, ya Rasulullah kami nggak rasain Badr, kami ingin rasain, ayo kita keluar gitu. Ada juga sahabat-sahabat yang hadir di Badr seperti Hamzah, mengatakannya Rasulullah, nanti kita dianggap pengecut, kita keluar saja. Intinya mayoritas sahabat keluar. Maka Nabi SAW pun akhirnya mengatakan, baik kita keluar. Tapi Nabi bilang, sebelum keluar, saya sudah bermimpi. Saya bermimpi, saya melihat ada retakan di pedang saya. Kemudian yang kedua ada sapi yang disembelih. Dan yang ketiga, saya masuk ke dalam sebuah tameng yang sangat kuat. Kata para sahabatnya, Rasulullah, apa anda takwilkan itu? Kata Nabi SAW, kalau pedang retak itu adalah sebagian keluarga aku akan meninggal. Kalau sapi, sebagian sahabatku. Kalau benteng, tameng itu adalah Madinah. Aku akan berlindung di Madinah. Nabi SAW masuk rumah, kemudian beliau pakai baju perangnya. Nah, pada saat beliau pakai baju perangnya, beberapa sahabat mengatakan, kayaknya kita terlalu memaksakan pendapat pada Nabi SAW. Nabi kayaknya lebih berharap bertahan di dalam benteng gitu. Maka mereka pun datang ke depan rumah Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya kami memaksakan pendapat. Tidak apa-apa, kita tinggal di Madinah aja. Tapi itu Nabi SAW sudah pakai baju perang. Maka keluarlah sabda Nabi yang masyhur, tidak layak seorang Nabi sudah menggunakan baju perang lalu membukanya kembali, ya, kecuali Allah sudah menentukan dia menang terhadap musuhnya atau dia kalah. Maka Nabi SAW pun keluar pada saat itu dengan 700 orang, namun diikuti dengan 300 orang munafik. Nah, orang munafik ini ikut tujuannya mau mengacaukan saja, gitu kan. Maka mereka ikut keluar, dan pada saat itu pasukan Quraisy sudah sangat dekat di lokasi ini. Maka Nabi SAW waktu keluar, kalau langsung keluar, maka mungkin langsung diserang oleh pasukan Quraisy. Beliau manuver. Dari situ manuver di dekat kaki bukitnya Uhud. Ini kan Uhud nih. Dulu pohon-pohon kurma.
sampai berada di cekungan gunung itu. Ada cekungan itu ya, kurang lebih di lokasi situ, sehingga pasukan ini berhadapan langsung dengan pasukan Quraisy. Dan Quraisy tidak lagi menghadap ke Madinah. Karena kalau dihadapi di sini, kapan pasukan kalah, mereka leluasa menyerang benteng. Tapi kalau di sana, mereka sibuk lawan musuh mereka masih umat Islam, dan mereka juga butuh waktu untuk mengarahkan lagi pasukannya ke benteng. Seperti itu kurang lebih. Nabi SAW pada saat itu mendapatkan informasi 300 orang munafik pulang kembali. Maka Nabi SAW mengatakan itu kebaikan. Artinya memang ini lebih baik mereka tidak ikut. Kalau mereka ikut malah mereka kacaukan gitu. Sisa 700 orang melawan 3.000 orang. 700 orang ini, 650 orang bersama Nabi SAW di sana, dan 50 orang di sini. Ini bukit. Kenapa saya ajak Bapak Ibu naik di sini? Karena ini adalah bukit bersejarah. Disinilah terjadi menang kalahnya umat Islam di perang Uhud. 50 orang ini Nabi SAW titip pesan. Ingat, waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Bukan Abdullah bin Zubair ya, Jubair. Abdullah bin Zubair ada, Abdullah bin Jubair ada. Ini Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Dia pimpinan pemanah, dan ini memang adalah kalau kita zaman kita sniper semua ini. Memang mereka sangat mahir dan jarak tembak itu jauh sekali. Nabi SAW titip pesan, jangan turun dari bukit. Kami menang, kami kalah, tetap di situ sampai tunggu instruksiku. Mereka patuh, maka mulailah pada saat mulai mereka menyerang, orang-orang Quraisy sudah mau menyerang, dan mereka tidak mau duel. Di perang Badar mereka duel, tapi rupanya pada saat duel semua kesatria mereka kalah sama umat Islam. Di sini mereka sudah tidak mau terulang itu. Begitu melihat umat Islam jumlahnya cuma 650, ya kurang lebih seperempatnya mereka gitu kan. Maka mereka mau menyerang. Nah, zaman dulu peperangan itu menandakan mereka kuat atau tidak selama bendera masih berkibar. Makanya yang pegang bendera itu harus orang yang paling kuat, dan harus ada beberapa orang. Satu terbunuh diganti yang lain, begitu terus. Bendera Quraisy di perang Badar jatuh dan mereka kalah. Di sini supaya tidak jatuh, mereka menyiapkan 11 orang pemegang bendera. Satu terbunuh harus diganti lagi, dan itu hampir semuanya bersaudara. 10 orang bersaudara, satunya itu orang budak, seorang budak. Dan itu semua dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya. Sengaja memang dari keluarga Nabi Muhammad SAW yang kafir, untuk menunjukkan memang mereka tidak sejalan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang jelas pada saat itu terjadilah peperangan yang luar biasa, dan ada kiat-kiat yang dilakukan oleh Hamzah bersama ponakannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan juga Zubair bin Awam, anaknya Sofia. Sofia adalah saudaranya Hamzah. Mereka bertiga dan ditambah satu lagi namanya Asim. Mereka sepakat 4 orang ini khusus menyerang pemegang bendera. Maka subhanallah, dengan strategi itu terjadi kecamuk perang. 4 orang ini pergi menyerang. Terbunuhlah pemegang bendera pertama. Datang pemegang bendera kedua, dibunuh lagi. Terus begitu sampai 11-11-nya. Mati semuanya. Maka dalam hitungan sekejap bendera Quraisy jatuh, diangkat. Ditambah lagi 5 orang pemanah di sini. Satu kali lepas itu 50 panah. Dan kalau tepat sasaran berarti 50 orang mati gitu kan. Seperti itu, minimal luka. Maka akhirnya pasukan Quraisy terpukul mundur. Hanya saja dalam sejarah disebutkan, dari 3.000 pasukan Quraisy, sempat ada 200 pasukan berkuda terdiri dari anak-anak muda Quraisy, dipimpin oleh Khalid bin Walid, khusus tidak ikut perang. Mereka diatur untuk melihat peperangan saja. Kapan ada kesempatan menyerang umat Islam, mereka akan melakukan itu. Nah, pasukan itu kurang lebih berada di lembah yang ada jembatan ini. Ya, yang sekarang ada air itu, ya. Kurang lebih di situ posisinya. Ya. Tapi mungkin di zaman itu agak ke dalam, dan mungkin jalan aspal ini mungkin masih ada pembukitan sehingga tidak kelihatan oleh pemanah di sini. Nah, terjadilah pada saat kocar-kacir pasukan Quraisy di sini, amburadul semuanya karena mereka lari, dan orang Arab ini paling pantang meninggalkan kaum wanita mereka. Mereka tidak mungkin, kan lebih baik mati daripada tinggalin perempuan. Tapi pada saat itu karena kocar-kacirnya sampai mereka meninggalkan kaum wanita mereka. Meninggalkan banyak harta, pedang, perisai, mereka buang semua. Supaya mereka bisa lari, mereka supaya tidak berat dibuang semua. Nah, umat Islam yang 650 orang ini datang ke sana, sebagian mengejar pasukan Quraisy, sebagian mengumpulkan harta rampasan perang. Nah, waktu lagi ngumpulin ghanimah, rupanya
43 orang dari yang 50 di sini itu tertarik. Niatnya bukan buruk, niatnya mau membantu ngumpulin ghanimah karena banyaknya ghanimah. Mereka bukan mau ambil, mereka tahu hukum tidak boleh ambil, gitu kan. Lalu mereka bilang, ayo kita turun, kita bantu saudara-saudara kita. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu sempat bilang, jangan. Rasulullah SAW titip pesan, menang kalah tetap di bukit, nggak boleh sama sekali. Tapi mereka bilang, sudah tidak ada, lihat musuh kosong, sudah kembali ke Mekah. Intinya mereka membangkang, 43 orang ini turunlah mereka. Ikut memungut-munguti ghanimah. 200 pasukan kuda Quraisy di sini yang dipimpin Khalid bin Walid itu belum masuk Islam, melihat kekuatan umat Islam itu ada di sini. Karena ini sniper-snipernya gitu kan. Karena mereka berkurang jadi 7 dari kejauhan, dilihat Khalid bin Walid manuver dari lembah itu naik ke atas bukit ini membunuh 7 orang di sini. Mati semua, mati syahid semua 77 itu. Kemudian setelah itu hilanglah kekuatan umat Islam di sini. Lalu kemudian mereka turun, mereka memecahkan lagi pasukannya. Ada yang menyerang ke arah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak ikut dalam kancah peperangan, beliau ada di pojok sana, gitu kan, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kemudian didekatilah ke sana, dan sebagian lagi menyerang umat Islam dari belakang. Ya. Nah mereka menyerang, kemudian ada di antara mereka mendirikan bendera Quraisy kembali, sehingga yang 2.800 yang tadi kocar-kacir, berapa orang terbunuh, melihat bendera mereka berdiri kembali lagi, sehingga umat Islam yang 650 itu berada di tengah-tengah, terhimpit, gitu kan. Nah di situ mulai banyak korban pada saat itu, banyak korban. Nah dari 200 pasukan Khalid bin Walid itu ada berapa orang tidak disebut dalam sejarah, tapi mungkin di atas 10 orang, mereka khusus menyerang ke arah Nabi Muhammad SAW. Nah ada satu orang namanya Amir Al-Fasiq. Siapa Amir Al-Fasiq ini? Dia dulu pimpinan Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Waktu itu dia sudah hampir dinobatkan jadi raja di Madinah, tapi karena Nabi datang dengan agama Islam, maka orang pilih Nabi. Dia sakit hati, dia pergi ke negeri Syam, ya, dia pura-pura dia jadi orang Nasrani untuk menunjukkan kejengkelannya. Kemudian ternyata dia orang munafik ya. Dia bersahabat sama Ibnu Salul, orang munafik di Madinah. Selalu dua orang ini connect. Nah, dia tahu Quraisy akan menyerang ke Madinah, maka dia buat lubang-lubang di sekitar Gunung Uhud ini. Lubang-lubang yang dalam, yang orang kalau jatuh susah keluar, terus ditutup dengan pelapa-pelapa kurma. Dengan tujuan umat Islam dan Nabi sendiri jatuh, dan itu ternyata berhasil. Waktu Nabi SAW diserang, Nabi SAW sempat terpukul mundur dengan beberapa sahabat, karena jumlahnya cuma 3-4 orang waktu itu. Maka Nabi SAW jatuh ke lubang itu. Ya. Datanglah beberapa orang Quraisy yang menghantam pundak Nabi SAW, memukul topi besi beliau sehingga sempat menusuk di arah pipinya berdarah sallallahu alaihi wasallam, keringnya berdarah gitu kan. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan pada saat itu, tapi qadarullah ma syaa fa'al. Kemudian datanglah beberapa sahabat seperti Talha bin Ubaidillah, ada perempuan Nusaybah binti Ka'ab, ya. Ini teman-teman, kalau Allah kasih anak perempuan jangan lupa nama ini, Nusaybah binti Ka'ab. Saya sampai namakan anak saya pertama Nusaybah gara-gara kisah ini. Wanita ini subhanallah dia motivasi suaminya, anaknya semua untuk berjihad. Dan kata Nabi SAW, waktu kami sedang terdesak di Uhud, saya melihat Nusaybah binti Ka'ab sibuk mematahkan panah-panah yang terarahkan kepada saya. Dia juga termasuk memiliki keahlian berperang gitu ya. Yang jelas ringkasnya, pada saat itu Nabi SAW terdesak, di sini cukup banyak korban, sampai akhirnya terbunuhlah 70 orang sahabat. Dan kuburan sahabat itu yang Bapak Ibu lihat kotak ya, yang ada pelang-pelang biru, itu kuburan sahabat syuhada. Insya Allah kita akan turun, kita akan mengucapkan salam di sana ya. Dan memang tidak dibuat kayak kotak-kotak, dan itu yang saya dapat informasi memang disengaja supaya orang tidak terlalu mengkultuskan. Yang penting inilah kuburan syuhada. Walaupun ada di sana yang cukup besar, kemungkinan itu adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Karena memang Hamzah dikenal dengan Sayyidus Syuhada, pimpinannya para syuhada gitu ya.